Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama di sini di Wis ID Channel. Ada politisi yang berpendapat bahwa kekuatan Jokowi sudah mulai memudar ya dengan ditangkapnya Emmanuel Ebenezer dan ditolaknya PK Sylvester Matutina ya. Jadi masyarakat sedang menanti-nanti eksekusi dari Sylvester Matutina ya untuk segera ditangkap dan ditahan ya. Tapi melalui tayangan ini mudah-mudahan kita menemukan jawabannya secara pasti ya. Dan cukup menarik menurut saya keterangan Refy Harun ini. Oke, mari kita saksikan secara langsung ya. Gerindra tidak cuci tangan dalam kasus enggak, ini. no. Saya berpikir keras ya soal Noel ini. Yang jelas sikap saya itu jelas, saya kira dari dulu paling benci dengan korupsi. Jadi kalau seandainya ada kepala daerah, ada pejabat apapun yang tertangkap korupsi, saya pasti semangat untuk menggebuki itu. Nggak peduli siapapun dia ya. Tetapi yang korup beneran, bukan korup kayak Tom Lembong ya, yang sampai beliau sampai lunglai gitu ya. Karena hari ini misalnya saya terlibat di dalam mengajukan amicus curiae untuk merevisi pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang KPK, Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, yang itu membuat penegak hukum itu nggak mau capek-capek cari niat jahat orang, apakah dia terima uang atau enggak. Karena dia mudah sekali unsur-unsur itu terpenuhi dengan gampangnya. Melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, merugikan keuangan negara. Udah, dia cuma cari unsur doang. Tapi dia tidak bisa membuktikan apakah betul ada perbuatan suap dan lain sebagainya. Atau niat jahatnya sebagaimana kasus Tom Lembong. Nah, ketika saya diminta untuk menjadi bagian dari amicus curiae, saya setuju. Jadi penegak hukum harus profesional untuk menemukan bahwa seseorang memang betul-betul niat jahat. Lalu kalau kita terapkan pada Noel, jahat tuh orang. Udahlah. Kenapa? Niat jahat atau mensrea ya. Sederhana. Jadi kita nggak bisa lagi membela, wah dia dijebak dan lain sebagainya. Bayangkan, dia terima uang 3 miliar Desember saja. Dilantik Oktober, Desember udah terima aliran dana 3 miliar. Hari ini juga kita lihat tuh ada mobil Alphard disita dan lain sebagainya. Ada motor Ducati dan lain sebagainya. Mobil Jadi mewah ya. saya menganggap bahwa ini adalah contoh ya, pejabat yang melakukan korupsi memang by intention. Kalau yang tidak by intention itu ya barangkali cuma kena ciprat-ciprat dan lain sebagainya. Tetapi ini melakukan konspirasi. Jadi saya menganggap bahwa KPK ada juga masih giginya, ya kan? Itu dari sisi teknis hukumnya. Tapi dari kasus Noel ini bukan teknis hukum yang menarik sebenarnya. Ya. Sebenarnya analisis politiknya yang menarik ini. Kalau saya mau mengemukakan hal yang spekulatif. Jangan disimpan dulu, nanti ada Bang Syahgan. Ya, sambil melihat PLT Joman yang pasti akan membantah. Ini cluenya sedikit ya, cluenya sedikit nih. Ada 3 angle yang saya ingin katakan. Apakah KPK ini murni penegakan hukum dan Noel sial? Apakah ini ada persaingan politik antara geng Sono, ya kan, geng Solo dan geng Istana? Kenapa? Noel ini sosok yang unik. Dia ketua Jokowi mania, Prabowo mania. Saya terus terang aja against ya, nggak boleh gunakan nama Prabowo untuk relawan. Karena dia belongs to the republic, belongs to all Indonesian people, bukan belongs to a certain group in society atau relawan dan lain sebagainya. Nah, dia ini agak aneh terakhir-terakhir ini. Bela Abraham Samad, ya mulai kan. Kemudian pro hukuman mati bagi korupsi dan lain sebagainya. Tema-tema yang pasti tidak disukai pejabat-pejabat korup. Anda membacanya? Aneh kan? Orang yang sudah mau bermimikri seperti itu malah kena duluan. Kan kena duluan. Ini menarik. Padahal saya dengar, saya baru saja ketemu dengan pengusaha kira-kira 2 atau 3 hari yang lalu. Dan pengusaha itu di inner circle seorang menteri. Itu kerjanya orang menteri itu, ya saya nggak bisa sebutkan namanya, ini pencemaran nama baik jadinya. Menteri itu aja saya bilang, enak sekali kerjanya, ambil setoran-setoran aja.
dia tinggal di mana, setorannya ada di mana dan lain sebagainya. Jadi kalau ada nanti ada KPK, saya akan kasih tahu tuh menterinya Pak. Maksud saya, Noel ini kalau dilihat dari rupiahnya, gak ada apa-apanya. Ini kan orang yang baru belajar korupsi. Sebenarnya. Atau sudah lama korupsi tapi kecil-kecilan. Saya baru tahu ada orang belajar korupsi. Oh iya, kan yang namanya korupsi itu pertama kecil-kecilan ya kan, terima gratifikasi. Tapi yang paling canggih sudah menggunakan anggaran, yang lebih canggih lagi dia sudah jadi mafia yang nggak bisa diapa. Bahkan dia pun bisa membeli penegak hukum, bisa mengatasi penegak hukum dan lain sebagainya. Nah, karena itu menurut saya sih berharap Prabowo Subianto betul-betul merealisasikan janjinya untuk memberantas korupsi yang dia ucapkan berkali-kali, termasuk ketika pidato dia sebagai presiden yang baru dilantik. Baik. Pertanyaan besarnya nanti kita akan bahas apakah betul ini murni penegakan hukum atau ada unsur politis di sana. Apakah kemudian kasus yang menyeret mantan, saya sebutkan mantan karena sudah ada surat resmi dari istana, mantan wakil menteri ketenagakerjaan gitu ya, Bang Noel, ini murni hanya soal penegakan hukum atau ada unsur politisasi di sana? Ada persaingan kalau tadi Bang Refil bilang. Bang Syahganda, silakan. Syahganda Nainggolan. Sikat. Istilah setan-setan, ada istilah budaya lama, yang lamanya apakah 10 tahun lalu ya, atau lebih lama lagi kita, yang jelas ada ungkapan budaya lama, ada ungkapan geng Solo. Saya pikir ini memang rangkaiannya itu satu kesatuan, ya, bahwa memang di sana banyak setan-setan dari budaya lama diakibatkan geng Solo. Ini kan problem pokok di bangsa ini 10 tahun terakhir itu konstruksinya begitu. Jadi kita harus ada konstruksi dulu. Nah, ketika Presiden Prabowo ya melakukan paradigma baru yang terutama anti korupsi. Jadi Prabowo ini ada 3 nih persoalan Prabowo. Isu besarnya itu 1 isu demokrasi, 2 anti korupsi, dan 3 kesejahteraan rakyat ya, anti kemiskinan. Nah 2 ini dia berhasil, yang 1 setengah-setengah karena orang ragu dia bisa menegakkan demokrasi. Yang paling unggul dari 3 ini, Prabowo ini selama 10 bulan, ini adalah tema anti korupsi. Dan itu diapresiasi sampai lembaga saya, Great Institute, itu untuk kasus indikator ini, Prabowo 100 nilainya. Cuman sekarang dilempar tinja sama si Noel, wajahnya Prabowo ini. Karena apa? Karena inilah jantung kemenangan Prabowo di mata publik soal anti korupsi. Dan sekarang dihancurin. Dihancurin ini bukan hanya soal korupsi, tapi namanya korupsi K3. Orang dari tadi nggak ada yang bahas K3 ini apa. K3 ini ya tentang keselamatan kerja. Kalau kita mau jadi bangsa besar yang Prabowo mimpikan dalam dunia industri itu, ya K3 ini keselamatan kerja itu jantung. Dan K3 itu kalau kita lihat dari klaim BPJS Ketenagakerjaan tentang jaminan kecelakaan kerja, itu di era Jokowi dari 180.800 orang yang mengklaim di tahun 2019, di akhir pemerintahan Jokowi itu 400.000 lebih. Ya, itu harus diketahui oleh Republik ini. Hancur-hancuran dunia industri dan dunia keselamatan kerja dan kinerja perusahaan-perusahaan yang di Indonesia ini. Dan itu bukannya dibenari oleh Noel dan teman-teman ini, tapi malah lebih dikacuin lagi. Ya, ini jadi konstruksinya begitu. Nah, memang di sini kemudian kita melihat bahwa tantangan besar buat Pak Prabowo ini ada missing link di mana kalau dia mau masuk ke tema anti korupsi ini. Saya mengapresiasi misalkan KPK sekarang menjadi lebih berani ya, yang tadinya kita curigai bagian dari geng lama ya, tapi lama-lama dia masuk ke anti korupsi yang makin besar juga. Istilahnya tuh kalau dari Pak Sautum makan bubur dari pinggir, sekarang makin ke tengah, makin masuk ke isu-isu besar yang tadinya cuma Kejaksaan Agung. Ya alhamdulillah, artinya Prabowo ini didukung 2 lembaga besar, kita senang. Tapi di kabinet ini ya, dari teorinya Gramsci, dari teorinya Althusser dan lain-lain, seorang Prabowo itu harus ditolong oleh birokrasi yang ideologis dan ditolong oleh state aparatur ideologis. Itu teorinya. Jadi kalau Prabowo ini mengabaikan yang ini, 1000 kali Prabowo ngomong anti korupsi, kalau kabinetnya itu isinya koruptor, itu cita-cita dia akan padam. Tapi kan yang milih kabinet presiden sendiri. Iya, kan kita tahu sendiri bahwa dulu kan ada yang disebut setan-setan
paradigma lama geng Solo tadi, itu kan ikut bersama Prabowo dalam elektoral kemenangan. Jadi betul ini intinya ada persaingan geng lama dan geng baru. Bukan geng lama, di geng lama ini ya menurut saya yang Prabowo punya paradigma baru ini belum diterima oleh paradigma lama, baik secara kepentingan dia sebagai bagian dari konsorsium oligarki dan lain-lain, dan juga orang-orangnya yang mentalnya secara budaya masih mental koruptif seperti Noel ini. Ya, saya udah banyak mendengar Noel soal lain, tapi saya nggak mau bicara di sini. Nanti kalau empat mata bermata saya kasih tahu ya dari sumber-sumber saya yang bisa dipercaya soal Noel ini ya. Nah, walaupun saya menghormati Noel dalam kasus demokrasi, isu-isu demokrasi dia senang dengan demokrasi, tapi isu ini yang korupsi-korupsi ini kita juga di dunia aktivis ya dengar-dengar lah. Nah, kembali ke itu, ini buat Pak Prabowo, istilah Rocky Gerung yang kelompok saya ini radical break. Ini Prabowo tidak akan sukses ya menangani pemberantasan korupsi itu apabila dia tidak cepat menyelidiki siapa aja Noel-Noel lain yang ada di kabinet dia ini. Ini banyak sekali. Itu aja. Oke, baik. Saya ke Bang Boy dulu. Bang Ganda? Kenapa? Tunggu Bang Revi, ke Bang Boy dulu. Gantian nih. Gantian. Bang Boy silakan menanggapi. Ya. Jadi ini ada andilnya juga nih era Pak Jokowi. Tidak begitu ya Bang Syaganda ya itu tadi? pasti, karena kan udah di setir tadi. Setan-setan banyak. Kapan? Masa banyak baru sekarang? Dari paradigma lama. Kemudian ada geng Solonya. Kan saya cuma merangkum Solo. orang. Pinter kali Bang Ganda ini kan. Tapi itu saya cuma mau jawab. Oke. Bang Boy dulu. Oh, Istilahnya gila. Siap. jadi Ganda kalau nainggolan. saya melihat presiden kita hari ini dari sejak memilih dan melantik para kabinetnya, dia sudah bawa semangat pencegahan dan pemberantasan korupsi. Itu poin. Dan itu juga dituangkan Pak Presiden ke dalam 17 program prioritas. Jadi kita hari ini tinggal menunggu saja dan melihat, dan tidak boleh ada keraguan sedikit pun terhadap pemerintahan hari ini. Karena itu ada dalam program prioritas. Seperti tadi dibilang Pak Syaganda, 100 poinnya. Itu benar. Nah, jadi karena ini jadi prioritas, maka yang seperti Noel ini ya, ini menjadi batu uji sebenarnya bagi pemerintahan Prabowo. Ini batu uji. Nah, masyarakat akan melihat benar apa enggak komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Pak Prabowo dari sejak awal membawa mereka ini rit-rit kebangsaan. Ya, yang mau dibangun apa? Rasa cinta tanah air. Nah, dibawa rit-rit, cuci otak supaya mentalnya diperbaiki. Gagal tampaknya cuci otak ya kali. Nah, korupsi adalah extraordinary crime ya, Bang Saud ya, sesuatu yang luar biasa. Banyak faktor yang mempengaruhinya. Nah, semangat itu kita lihat, nah satu sudah tumbang, namanya Immanuel. Berarti saya juga tidak bilang dari berapa puluh menteri itu satu ya bukan berarti gagal. Nah ini proses, semua berproses. Artinya kita tidak boleh putus pengharapan terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi. Karena dalam gagasan pemikiran Presiden sendiri, transformasi bangsa yang dibilang Pak Prabowo itu adalah pejabat negara itu harus melayani rakyat. Nggak boleh melayani dirinya sendiri gitu. Bang Boy, tidak menjawab tadi apa yang disampaikan Bang Syaganda. Ada andil tidak sih peran Pak Jokowi sehingga muncul kasus seperti ini? Saya meyakini ya. Rezim. Pak itu beda. Oke, baik. Nah, saya bilang tidak ada. Tidak ada. Dan memang korupsi ini adalah moral sebenarnya. Jadi moral. Jadi korupsi itu kan diambil dari kata corruptio, cor dan rumper. Menyeluruh dan kerusakan. Kerusakan menyeluruh yang sumbernya dari moralitas. Dan kecenderungan pelaku dari korupsi adalah mereka yang memiliki kekuasaan. Nggak mungkin masyarakat korupsi. Yang korupsi adalah para pemegang kekuasaan. Nah, kemarin 10 tahun itu kekuasaan ada dipegang oleh pemerintahan sebelumnya. Dengan partai penguasa dan lain-lain. Nah, hari ini saja Jokowi dipegang oleh Pak Prabowo dan Gibran. Nah, ini menjadi batu uji semua bagi pemerintahan hari ini sebagai program prioritas. Nah,
Tidak boleh korupsi ini stop lah. Ya kita juga harus semangat mendukung presiden untuk rajin melapor ke KPK. Oke. Ada ini sebentar terkait ketiga Pak Saganda. Ini kan kita bertanya sebanyak ini serikat pekerja, kok nggak ada yang melapor kejadian ini? Padahal korban yang diperas itu adalah buruh yang membayar iuran kepada serikat-serikatnya. Ini kenapa nggak ada yang bunyi? Mungkin saya yang nggak update informasi Pak Saganda. Tapi sepengetahuan saya ini nggak ada yang bunyi. Rp275 nominal. Bunyinya 275.000. apa? Saya kritik Omnibus Law aja di penjara kok. Gimana apalagi bunyi yang lain? Iya, Makanya Omnibus Law di itu penjara. Ya mungkin saya akan tambahin dengan rekan Bobi. Ini kan menjawab dari Abang Dasaganda itu, Setan-setan tadi. ya kan? Sedangkan Kita Andi bacakan Ajuan gitu, ya. kita Bukan tadi kan malaikat ngomong bicara. ada setan-setan di situ. Jadi kalau dikatakan rejim Jokowi Jangan kena apakah dia sikat terlibat? juga dia nih. Saya katakan tidak terlibat untuk itu. Ini bukan Joman bukan nih, Joman. hanya zaman rejim Jokowi. Ini sebelum-sebelumnya sudah ini. Mungkin zaman Pak Herman Suparno juga sudah mulai itu masuk. Bisa diselidiki lah seperti itu. Dan ini karena Zaman tidak Noel, ada zaman yang namanya Jokowi ya. pencegahan, terutama Inspektorat Ya, Joman Jenderalnya. nih sama aja dia juga. Kan kita ada Joman nih. irjen di situ. Mestinya juga irjen itu ada mitigasi dong. Mengatakan, Pak Menteri ini anak buah kita ini begini gitu. Mesti kan fungsi irjen itu ada di sana gitu. Dari dulu sampai sekarang itu fungsi itu tidak berjalan gitu. Malah lebih takut ya kepada dirjennya. Tapi kalau yang di bawah dia akan sikat. Nggak, kalau gini Iya, kita tema-tema Pak Harun. gini. Nah, Kita itu kan mesti Sikat pakai nih. indikator. Kita orang pinter-pinter di sini. Kasihan mahasiswa nih semua. Indikatornya itu, ini ada Pak Saud. Nah, nanti indikator kan sama dia. Bukan, saya bilang, bukan. Itu ada namanya indeks persepsi korupsi. Tahu. Itu kita merujuk itu dulu, itu salah satu yang mungkin Pak Saud bisa nambahin. Indeks persepsi Ya, korupsi itu di zaman Jokowi itu drop sampai titik terendah sepanjang sejarah Republik Indonesia pasca Orde Baru ya, yang kita ikutin. Di situ kan nanti kita kemudian dengan indeks itu kita indeksnya benar- berapa Bang Rani? 34. 34. Nanti dia Sekarang terjemahkan beliau aja 37. yang terjemahin. Ah. Sekarang naik lagi ke arah 37. 37, 34 zaman Jokowi paling rendah. Ya, nah kita apa yang kita ini boleh yang salah itu tadi birokrasi, ada pembiaran ya dan lain-lain. Tapi kita lihat dulu ada indeks yang memang zaman Jokowi itu korupsi itu seperti dibiarin bebas. Nah, karena indeks itu menyatakan menjadi turun terus. Nah, silakan Pak Saud mungkin yang lebih canggih menjelaskannya. Tapi Nah, tapi saya menjelaskan untuk masalah rejim itu ya. Saya bisa jelaskan tuh kalau mau. Yang menjelaskan untuk rejim itu ya. Jadi Ayo, kalau Refli kita lihat Harun. itu jadi bukan hanya rejim Jokowi ini, Pak. oh iya, di Jadi rejim itu semua sudah sebelumnya, dari yang di rejim awal-awal SBY ada korupsi. SBY ada. Jelas nih, Cuma Andi Ajuan indeks nih, itu awal-awal. menunjukkan korupsi itu secara relatif lebih besar di mana di rejim Jokowi gitu loh. Itu menurut indeks yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga anti korupsi internasional. Kalau indeks Ya. ini, saya bisa jelaskan indeks itu ya. Jadi gini, pemerintahan 10 tahun SBY itu berhasil menaikkan indeks 14 poin. Dari 20 ke 34. Clear ya. Tetapi pemerintahan Presiden Jokowi hanya berhasil menaikkan 3 poin. Dari 34 ke 37. Fortunately bisa naik lagi, rebound sedikit. Prestasi tertinggi adalah di akhir masa pemerintahan Jokowi jilid 1, periode 1. Indeksnya sampai 40, itu tertinggi dalam sejarah. Tapi kemudian turun 37, naik 38, turun 34, 34 lagi, terakhir 37. Nah itu apa? Artinya gini, kalau kita bicara tentang pemberantasan korupsi itu kan harus dia sekuensial. Jadi kalau misalnya sekarang 20 naik-naik terus sampai kemudian kita bisa indeks kita di atas 50 yang menunjukkan bahwa negara kita tidak lagi korup. Karena kalau 0 sampai 25 sangat korup, 25 ke atas sampai 50 korup, 50 ke atas sampai 75 itu bersih, 75 ke atas sangat bersih sekali. Unfortunately, Singapura di atas 75. Kita masih 37. Artinya, selama era reformasi yang puluhan tahun ini, Indonesia, Republik yang tercinta ini masih tergolong negara korup. Walaupun tidak sangat korup, karena di atas 25 sudah. Saya tambahkan Jadi dikit itu. supaya jangan misleading ya. Ya. 34 Kita tambahan sedikitnya. Sampai akhirnya Jokowi mendapatkan predikat
pemimpin terkorup nomor 3 ya, versi OCCRV ya. Malu nggak tuh? Di zaman SBY itu ada adjustment ya di tahun 2012, nanti Bang Saud silakan ini, di 2012 itu ada indeks-indeks yang ditambahkan sehingga di-adjust jadi 34. Ya, harusnya dia itu bisa lebih tinggi lagi di That's okay, di tapi kan indikator yang lama. saya kan tidak Iya, nggak apa-apa. tidak melakukan Ini itu. karena Karena mungkin maksudnya nonton juga. rata-rata dia naik. 14 poin. Iya. Dari 20 14 itu prestasi. Ke 34 pas zaman Pak Jokowi pertama itu. Kenapa? Zaman Iya. SBY. Pas SBY kan? Iya. Dari Dari 20 ke 34. ke 34. Selama 10 tahun dia naikkan 14 poin. Oke. Jokowi dari 34 ke 37 cuma naik 3 poin. Kalau kita bisa bicara Nggak jelas nih, achievement, Andi Azwan. maka achievement dari SBY itu 14, achievement Jokowi 3. Walaupun tidak apple to apple, karena makin tinggi itu Oke. makin susah. Cuma jangan lupa kita masih di bawah 50, Mhm. bukan sudah tinggi skor kita gitu. Oke.